Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas materi bangun ruang, yaitu di bab 3 matematika kelas 6 SD/ME. Kita mulai dengan pembahasan pertemuan pertama. Jadi bangun ruang ini adalah merupakan salah satu pokok bahasan yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bangun ruang itu banyak sekali, seperti tenda, pramuka, biasa berbentuk misalnya segitiga, atau disebut dengan prisma, kaleng susu, atap rumah, kemudian topi, bola, itu semua adalah beberapa contoh yang termasuk dalam bangun ruang. Di sekitar kita, contoh-contoh benda yang berbentuk bangun ruang ini, ketika kita namai prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Dan ada beberapa kata kunci dalam mempelajari bangun ruang ini, yaitu pertama, yaitu luas permukaan, volume bangun ruang. Jadi ini nanti yang kita akan pelajari, luas, kemudian volume. Dan bangun-bangun ruang yang akan dipelajari adalah prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Jadi ada 5 bangun ruang yang kita akan pelajari pada bab ini. Kita pindah pada halaman berikutnya adalah halaman 86. Dalam kehidupan sehari-hari ternyata bangun ruang ini banyak sekali digunakan oleh para arsitek untuk membangun gedung-gedung tinggi. Mungkin kalau kita perhatikan misalnya gedung-gedung tinggi, itu tidak lepas adalah banyak sekali bentuk-bentuk dalam bangun ruang. Misalnya berbentuk kubus, berbentuk balok, prisma, limas, kerucut. Itu sebenarnya diambil dari model bangun-bangun ruang yang ada dalam matematika. Salah satu contoh misalnya ini, Gamma Tower yang ada di Jakarta Selatan itu, kita lihat gambarnya ini. Ini banyak sekali model-model yang sama dengan bangun-bangun ruang, seperti bermodel kubus, balok, tabung, prisma. Itulah kemanfaatan daripada materi ini, bangun ruang ini, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya, apa yang akan kalian pelajari? Jadi setelah mempelajari ini nanti bangun-bangun ruang ini, kita diharapkan bisa membandingkan antara prisma itu mana, tabung, limas, kerucut, dan bola. Jadi bisa kita beda-bedakan bangun-bangun ruang ini. Yang kedua, bisa kita menjelaskan bangun ruang dan gabungan dari beberapa bangun ruang. Berikutnya kita bisa mengidentifikasi mana prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Kemudian juga pada nomor 4 bisa kita mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang. Kemudian yang ketiga, ada sini gambar seorang tokoh ini terkenal. Dia adalah tokoh matematika. Kenapa diambil sebagai tokoh dalam pelajaran ini? Karena beliau ini, tokoh ini pernah tinggal di Mesir dan pernah mengukur tinggi piramida dengan menggunakan bayangan piramida. Sehingga Thales ini Thales diambil tokoh dalam pelajaran bangun ruang ini. Ada beberapa tahapan dalam mempelajari bangun ruang ini. Pertama, kita mengamati, kemudian menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Kita mulai dengan bagian pertama, yaitu bangun ruang prisma. Mulai dengan pengamatan. Ini 2 pengamatan. Pengamatan pertama ini kita lihat pada gambar 32 adalah sebuah tenda yang berbentuk segitiga. Kalau dalam matematika ini dinamai dengan prisma segitiga. Ini sering digunakan orang-orang yang berkemah, melakukan kegiatan pramuka, tenda seperti ini. Bentuk tenda itu tadi berbentuk prisma segitiga. Kemudian pengamatan kedua, yang kita amati di sini ada paving. Ini mungkin sering kita injak, yang biasa digunakan untuk dalam pembuatan jalanan ataupun di halaman rumah. Mungkin biasa ini diinjak. Model paving ini adalah berbentuk segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah juga yang menjadi pengamatan kedua dari kita. Jadi pertama tadi adalah tenda, kemudian ini paving. Langkah berikutnya yaitu bertanya, apakah yang dimaksud dengan prisma?
Berikutnya, ada berapakah macam bangun-bangun prisma itu? Jadi perlu diingat, bangun prisma itu jenisnya tergantung pada bentuk alasnya. Kalau alasnya berbentuk segitiga, maka kita sebut dengan prisma segitiga. Kalau alasnya berbentuk segi empat, maka kita sebut dengan prisma segi empat. Kalau alasnya berbentuk segi lima, maka kita sebut dengan prisma segi lima, dan seterusnya. Kemudian ini, tahukah kalian bahwa segi 6 ternyata bisa juga disebut dengan heksagon. Kita mulai menalar di sini. Kita kembali lihat gambar tenda ini tadi. Setelah kita gambar dalam bentuk di matematika, maka gambarnya seperti ini. Jadi ini sudah dalam bentuk gambar. Setelah kita putar 90 derajat atau kita kasih berdiri, maka bentuknya seperti ini. Jadi ini namanya alas, ini tutup, ini sisi tegak. Ada 3 sisinya, atau dindingnya ini lebih dipahami mungkin kita menyebut dinding. Dinding alas, dinding tutup, dan dinding tegaknya atau yang berdiri ini. Nah, sekarang selanjutnya kita jawab apa itu prisma tadi, yaitu merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 2 sisi. Jadi sisi pertama ini tadi alas tutup dan sisi tegaknya. Jadi sisi pertama berbentuk segi banyak, yang dimaksud segi banyak ini alasnya atau tutupnya, atau seperti ini tadi paving. Kemudian yang lainnya berbentuk persegi panjang. Yang berbentuk persegi panjang ini adalah sisi tegaknya. Nah, seperti ini. Jadi selalu setelah kita rentangkan, kita gunting salah satu bagian rusuk, maka berbentuk persegi panjang seperti ini. Nah, sekarang bagian-bagiannya. Di bagian atas ini sudah namanya tadi prisma segitiga. Jadi cirinya itu selalu alas dan tutup ini sama, sebangun. Ingat, untuk prisma jadi alas dan tutup itu selalu sama. Berikutnya, untuk sisi tegaknya selalu berbentuk persegi panjang. Nah, sekarang bagian-bagiannya. Ini adalah namanya titik sudut. Jadi ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini sisi atas atau sisi tutup. Nah, bagian atas, dinding bagian atas. Lalu sisi alas, bagian bawah. Lalu sisi tegak. Ini selimut dindingnya ini ya, sisi tegak. Lalu ini garis-garis ini adalah rusuk. Jadi rusuknya, kalau ditanya ini rusuk. Yang berdiri juga 3, yang bagian atas juga 3, jadi jumlahnya semua 9. Sekarang kita rentangkan, kita gunting salah satu bagian pinggirnya, maka membentuk seperti ini. Membentuk jaring-jaring prisma segitiga. Nah, ini sudah kelihatan setelah digunting, dilepas. Inilah tadi sebagai, sedangkan ini sebagai sisi tegak. Jadi ada 3. Ada 3 dindingnya. Nah, setelah direntangkan seperti ini berbentuk persegi panjang. Dan ini di bagian bawah ini tadi adalah sisi alasnya. Di bagian ini adalah tinggi. Jadi dari sini ke sini itu namanya tinggi prisma. Kemudian kita pindah pada pengamatan kedua tadi adalah paving. Ini paving setelah kita gambar seperti ini. Nah, inilah yang dipasang di halaman rumah misalnya atau di jalanan. Modelnya seperti ini. Dia berbentuk prisma segi 6 beraturan. Jadi ini tutupnya. Yang di bagian bawah ini alasnya. Sedangkan ini semua dindingnya ada 6. Oke, kita pindah pada halaman berikutnya. Untuk lebih jelas, marilah kita menjawab. Bagian ayo mencoba nomor 1. Pertanyaan pertama, apakah nama bangun di atas? Jadi kita lihat. Alasnya, alasnya ini adalah 6, berarti namanya bangun prisma segi 6 beraturan. Berapakah jumlah titik sudutnya? Jadi karena 6 ini kali 2 di atas berarti 12. Berapakah jumlah sisi tegaknya? Nah, sisi tegaknya ini yang berdiri, berarti ada 6. Ini 1, 2, ini 3, 4, 5, 6. Dan berapakah jumlah rusuknya? Di bagian bawah, 1 rusuk ini garis-garis ini 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Di atas juga 6 berarti 12, yang berdiri juga 6 berarti 18 semuanya. Sebutkan nama bentuk bangun sisi alas. Sisi alasnya ini nama bangunnya adalah bangun datar segi 6 beraturan. Dan atasnya sama, namanya juga segi 6 beraturan. Apakah keduanya mempunyai bangun yang sama? Ya, ini jelas sama, namanya kongruen, sama ukurannya. Berikutnya, berapakah jumlah seluruh sisi pada prisma tersebut? Jadi sisinya yang tegak ini tadi 6, tambah ini alas 1, tambah tutup 1, berarti ada 8. Nyatakanlah benar atau salah pernyataan berikut ini. Sisi tegak prisma selalu berbentuk persegi panjang, ya tentunya benar. Berikutnya sisi alas dan sisi alas dan atas prisma selalu berbeda, ini salah. Seharusnya harus selalu sama, sisi alas dan tutup. Berikutnya, prisma mempunyai rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak. Ya, rusuk tegaknya tentu ini, yang berdiri ini, garis garisnya, kemudian yang tidak tegak ini. Itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.